Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu rahayu. Apa kabar sobat Mutskitnas? Semoga semua dalam kondisi sehat-sehat aja. Ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pintar di Museum, dan kali ini di Museum Kebangkitan Nasional bersama saya Farid Mardianto. Nah, ini walaupun saya rasanya seperti tidak berada di museum, tapi percaya atau tidak, inilah Museum Kebangkitan Nasional, salah satu museum dengan taman, gedung yang bagus, dan juga koleksi sejarah, cerita sejarah yang panjang dan juga menarik. Memang belajar sejarah ini banyak hal yang bisa dilakukan. Bisa kita datang ke museum, bisa kita membaca buku, bisa kita juga nonton video, tapi kita juga bisa ikutan komunitas, apalagi kalau komunitasnya adalah komunitas reka ulang sejarah atau reenactor. Nah, kali ini nih tentunya saya nggak sendirian, saya sudah dengan komunitas reenactor Bangor, yaitu ada Bang Dion dan juga Kang Sufi. Apa kabar Bang Dion, Kang Sufi? Sehat-sehat berdua ya. Oke, terima kasih sudah hadir di Ngopi di Museum. Sebelumnya mungkin bisa cerita dulu nih. Nih kita udah kayak beneran balik ke zaman kita menjadi muridnya Stovia nih. Bang Dion bisa cerita mungkin ini pakai kostumnya apa, Kang Sufi pakai kostumnya apa nih? Kalau saya itu mencoba mengimpresikan mungkin dosen Stovia kali ya. Dosen Stovia, oke. Gitu, ya. Kalau Kang Sufi, saya memakai pakaian di era tahun 40-an, pasukan Knil. Pasukan Knil, pasukan bentukan Belanda yang kebanyakan pribumi dan campuran dari Belanda juga, dan kebetulan dulu pernah menempati lokal di sini. Tempat ini ya? Betul, betul. Waduh, ini kalau mungkin ada yang lagi melihat di sini terus melihat, wah itu kayak baju saya yang dulu pakai. Boleh. Ya mungkin orang tua dulu anggota Knil mungkin bisa flashback. Flashback betul ya, memori ya. Oke, baiklah. Tapi sebelum nih kita ngobrol nih, yang kayaknya akan seru banget nih kalau kita belajar langsung gitu ya dengan komunitas reenactor Bangor ini. Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih, sebenarnya reenactor ini apa sih, Bang Dion? Oke. Kalau kata reenactor sendiri itu merujuk kepada pelakunya, aktornya. Nah, jadi kalau kegiatannya sendiri sebut reenactment. Oke. Jadi kita sebut biasanya historical reenactment. Nah, historical reenactment adalah sebuah kegiatan edutainment, edukasi dan entertainment, di mana kita memperagakan ulang, memvisualkan sejarah yang nyata pernah ada. Jadi sejarah yang nyata, gitu ya, dengan cara mengikuti skenario yang sesuai dengan fakta sejarah, catatan sejarah. Jadi ada 3 kunci. Ini kegiatan edutainment, edukasi dan entertainment. Kita ini mereka ulang sejarah yang nyata ada, bukan fiksi. Lalu ketiga, kita ini menuruti skenario. Skenario ini adalah apa yang kita pakai, bagaimana ceritanya, siapa pelakunya, di mana peristiwanya. Itu kita sebut skenario berdasarkan pada fakta sejarah yang ada. Jadi kita nggak boleh apa ya istilahnya suka-suka. Nah, misalkan kita ingin mereka ulang pembentukan Budi Utomo di Stovia. Nah, itu kan kisah yang memang ada, sejarah yang nyata ada. Nah, lalu dalam kita mereka ulang ini kita harus gali cerita sejarahnya. Nggak boleh kita misalkan, oh kita mau mereka ulang pembentukan Budi Utomo di ini aja, di kebun, di taman. Oh, fakta sejarahnya tidak begitu. Fakta sejarahnya adalah di ruang kelas, salah satu ruang kelas di gedung Stovia. Harus sesuai. Harus akurat berarti ya? Iya, jadi akurasi atau autentisitas itulah passion kita. Jadi dalam banyak hal otentik dan otentik itu ya passion kita ya. Termasuk dalam berimpresi seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Terus kan ini mungkin ada orang-orang yang memang suka gitu ya dengan sejarah. Apakah semua orang bisa bergabung atau siapa aja nih yang bisa ikutan dalam komunitas reenactor ini sendiri? Oke, jadi prinsipnya bisa semua bergabung. Bisa. Hanya saja memang kalau kita lihat siapa sih yang bergabung dari sisi usia, kita dari anak-anak SD sampai pensiunan 80 tahun. Karena dalam peran sejarah juga perlu anak-anak, nggak semua orang dewasa gitu kan. Betul. Lalu kesukaan kita juga basicnya bergabung beda-beda. Ada yang sukanya karena bangunan tuanya. Ada yang suka karena mungkin sepeda tuanya, ontel. Ada yang suka mungkin karena bermain airsoft. Ada yang bergabung juga karena suka dengan sejarah militer Perang Dunia Kedua. Nah, ini pun nanti dibagi-bagi. Ada yang suka sejarah Jepang, sejarah Amerika, sejarah Belanda, Inggris gitu ya. Jadi banyak
dasarnya ketika mereka ingin bergabung. Terbuka untuk semua kalangan sih sebenarnya Mas Farid. Oke. Kalau misalnya Bang Dion dulu waktu pertama kali gabung gitu ya, ataupun membentuk si komunitas ini, passionnya itu apa? Apa emang suka sejarah, atau suka gedungnya, atau suka ceritanya, atau suka pakai bajunya? Nah, dari banyak ini kebetulan saya karena seperti ini kurang pas gitu ya, jadi kayak baju-baju tentara gitu ya. Nah, potongan saya bukan potongan tentara. Tapi tadi yang menarik adalah dari pertanyaan ini adalah dari banyak kesukaan tadi ada satu yang mengikat, apa? Kecintaan pada sejarah juang bangsa Indonesia. Oke. Jadi apapun ini mau pakai baju Inggris, baju Belanda, baju Amerika, baju apapun, tapi kalau sudah bicara kecintaan sejarah itu sejarah juang yang mengikat. Jadi kita ada rasa apa, disitulah kita kalau ada acara event besar misalkan 10 November, 1 Maret, atau event-event lain Bandung Lautan Api, itu semua berkumpul walaupun dasar kesukaannya tadi berbeda. Rasa cinta tanah air. Nah, inilah sebenarnya passion kita ini yang ingin apa ya istilahnya berkumpul bersama, menularkan juga kepada rekan-rekan, berbagi cerita, berbagi kisah sejarah bahwa bangsa Indonesia ini besar gitu ya. Banyak pendahulu kita apa pahlawan-pahlawan yang dulu berjuang untuk membangun bangsa ini gitu. Betul. Nah, semangat seperti itu sih, rasa nasionalisme, kecintaan pada terlalu ideal kayaknya ya. Tapi memang faktanya memang passion itu sih. Iya. Nah, itu yang ketika kita ketemu bareng-bareng itu mengikat jadi satu lah istilahnya seperti itu Mas. Tapi justru dengan adanya komunitas ini seperti ada fakta, seperti ada bukti kalau tidak semua orang, maksudnya kan selama ini kan banyak yang berpikiran kalau tidak orang muda tuh tidak suka sejarah apa segala macam, enggak juga gitu. Betul. Buktinya ada komunitas ini gitu, orang yang suka dengan sejarah ya. Nah, ini Dan menarik lagi mempelajari Mas Farid. sejarah. Pertanyaan menarik gini maksud saya, maaf. Kecintaan kesukaan kita pada sejarah itu biasanya tidak terlepas dari selalu related, berhubungan, kalau bahasanya apa ya, selalu bersinggungan dengan hobi yang lain. Misalkan gini, saya suka sejarah, saya suka dengan kuliner. Saya suka sejarah, saya suka berkunjung ke gedung-gedung tua. Saya suka sejarah dan saya suka jalan-jalan traveling. Dalam arti selalu membaca gitu ya. Dalam arti apa? Sebenarnya tinggal bagaimana mengemasnya, karena memang sejarah tidak berdiri sendiri. Jadi kalau kita untuk menggait anak muda gitu, kenapa kita nggak bikin yuk sejarah yang tentang reenactor ya, bikin video, bikin foto yang menarik, bikin kegiatan yang menarik untuk mereka berimpresi. Hal ini membuat memang berusaha mengurangi lah, meredus kesan bahwa sejarah itu membosankan. Wow. Jadi oke. memang komunitas inilah kita melihat, kalau saya pribadi ya, sejarah itu nggak berdiri sendiri kesukaannya. Ini ada yang sukanya sejarah foto-foto zaman dulu apa. Nah, ini yang harus kita kemas, bagaimana kita kemas, bagaimana kita rangkul sehingga kegiatan ini menarik buat anak-anak muda. Betul. Seru, menarik, menyenangkan, kurang lebih seperti itu sih. Nah, jadi memang kata kuncinya berarti adalah kegiatan yang menarik. Nah, ngomongin masalah kegiatan nih, kegiatan apa aja yang dilakukan sama komunitas ini nih? Nah, gimana? Kak Supi apa aja udah? Kegiatan yang selama ini kita lakukan tentu saja berkumpul dengan minat passion masing-masing. Tema-tema yang kita pilih juga tema-tema yang sudah kita setujui. Kita sepakati bersama. Kita misalkan hari ini kita bikin tema apa? Tema KNIL misalkan yang saya pakai. Terus kemudian kita akan melakukan hal-hal dan riset mengenai KNIL sampai sedetail mungkin, sebisa mungkin yang kita bisa dapatkan. Pada saat ini kan kita tidak kesulitan ya untuk mencari banyak bahan ya, karena udah semakin terbuka, informasi terbuka. Betul. Kita bisa cari di internet, bisa dicari di mana ya, buku-buku Banyak referensi buku. banyak lah. Jadi kita harus ini aja, bagaimana cara mengemas kegiatan kita itu menjadi pelajaran sejarah yang menarik gitu, lebih fun gitu loh. Iya. Gitu. Jadi silakan. Kurang lebih boleh menambahkan sedikit monggo. Iya. Boleh dong. Jadi reenactment itu sebenarnya kegiatan yang agak berat ininya, karena memang satu tadi kita otentik, Harus akurat juga akurat. ya? Jadi kita tidak mentolerir sebenarnya hal-hal yang ya untuk awal boleh lah ada kalau bahasa kita salah dikit, farp gitu loh, belum otentik, belum pas gitu. Tapi karena berproses ya kita belajar. Nah, belajar dari hal yang memang saya anggap dalam tanda kutip berat ini, kita membuat kegiatan yang harus lebih ringan. Apa? Teatrikal, drama. Kita main perang-perangan, belajar drama, boleh ada tarian, boleh ada interpretasi yang bebas. Tapi itu bentuk lain. Atau lagi kita bikin kayak sosiodrama gitu, kegiatan lain yang mungkin di dalam ruang kita peragakan. Ini bukan reenactment, nih sosiodrama. Jadi lebih pop. Oh gitu. Oke, lalu kita boleh bikin film pendek yuk. Bikin film pendek, lalu bikin sesi foto.
banyak gitu ya turunannya. Tapi kalau reenactment sendiri itu memang saya anggap sesuatu yang memang berat karena tadi otentik. Tapi prinsipnya kalau turunannya ini ada, tapi kalau reenactment tadi seperti itu Mas Farid. Oke. Ya, Ada turunannya itu ya. Bentuk kegiatan lain yang kita anggap supaya lebih pop. Gitu. Oke, berarti menjadi anggota komunitasnya ini harus punya banyak sekali bakat ya. Kayak bisa acting, bisa ikutan perang, ya bisa kan? berkembang sih sesuai Iya, ya, iya. ada perkembangannya. Siap. Oke, nah ini kita akan lihat foto nih di video. Mungkin bisa diceritain nih sama Bang Dion atau mungkin Kang Sufi nih. Ini pada saat kegiatan apa dan bagaimana sedang apa ini? Oh, ini pada saat kita melakukan kegiatan awal ya. Awal kita sowan-sowan ke Museum Kebangkitan Nasional ini ya. Oh, itu di sini nih ya? Betul. Iya. Oke. Ada otentik tuh. Jendela-jendela ini nggak bakal kita temui di mana-mana pun. Iya, oke. Ya, kita Jadi- sedang mereka ulang apa? Nih Bang Dian. Jadi sebenarnya proses awal pre kegiatan dalam arti kita mulai mencoba menggagas bentuknya Pemanasan lah ya. pemanasan. Pemanasan. Jadi kita kan kalau seperti tadi kita bukan komunitas baku, kita kumpulkan orang lalu kita lihat ternyata masih ada yang fab, yang salah kita kasih koreksi, yang kurang pas kita perbaiki. Ya, jadi ini kegiatan di Stovia pada saat itu ini persiapan kita mau sesi reka ulang berdirinya Budi Utomo. Tapi ini masih persiapan yang kita masih oke, datang dulu tes kayak apa ya, Oke. kayak apa yang Kayak angle-angle nyoba ya. tuh skenario yang kita mainkan kira-kira yang cocok apa di Sofia, di sisi mana yang kita bisa mainkan, otentiknya di mana kita sebelum tahu di mana ya ruang-ruang yang dipakai untuk pembentukan Budi Utomo dan segala rupa. Ini masih pemanasan alasannya. ya. Jadi gini memang kalau kita mau bikin suatu kegiatan seperti tadi karena sifat otentikitas tadi, risetnya jadi kunci. Wih, iya sih. Riset ini Kebayang. kunci utama. Nah, ketika kita sudah riset punya bahan banyak, nah kita perlu lempar dulu sebagai apa ya ke lapangan dalam arti kayak apa sih nanti prakteknya. Nah, kita baru simulasi belajar, oh ini kurang pas, kita baca referensi lagi, tokohnya ini, oh ini nggak cocok terlalu ini, bajunya ini, oh ini kok baju buat ke kantor dipakai, kurang pas eranya nih era 80-an, jangan dipakai gitu kan. Nah, itu semacam kayak simulasi atau pembelajaran juga sih, bentuk kegiatan seperti itu, tapi kita juga ya evaluasi ya. Iya. Jadi semacam kayak hasil dari riset kita, baca-baca buku, cari naskah, cari segala macam, lalu kita praktekkan untuk awalnya. Nanti kita perbaiki, baru bisa kita laksanakan pada hari-hanya lah seperti Hari-hanya, itu. oke. Ada proses kurasi ringan lah ya di situ. Ya, Oke, ini pasti jadi tantangan tersendiri ya, riset yang mendalam. Karena kan ya tadi kan salah satu tantangannya adalah memang harus otentik gitu, harus akurat gitu. Selain itu ada nggak kesulitan-kesulitan apa lagi yang biasanya dihadapi? nah ini kalau tukang riset Kang Sufi nih. Coba Kang Sufi. Kesulitan mungkin untuk riset ini karena kita mengejar keotentikan dari semua yang looks yang akan kita tampilkan. Kebanyakan kita sih ya tadi untuk mengakali kesulitan bahan material yang harus kita buat. Jadi kita cheating yang mirip-mirip. Mirip-mirip. Jadi mungkin bahannya nggak 100% sama Ya gitu betul. ya? Misalkan ini bahan yang dipakai pasukan Kenil ini kan aslinya diproduksi di pabriknya di Garut. Aha. Di Garut ada jadi grade grade seragam Garut A, Garut B, mereka tipenya seperti itu. Dan sudah tidak ada, pabriknya tidak ada, dan di Belanda pun sudah tidak ada, sudah masuk museum. Jadi mereka tidak mampu mereproduksi lagi. Jadi kita cheating aja. Banyak-banyak hal yang harus kita akalin untuk tadi seperti tadi. Harus kita bisa tetap jalan ini ke arah otentitas, tapi Iya. karena keterbatasan banyak, jadi kita harus putar ulang, otak kita muter-muter biar kita tetap bisa melaksanakan kegiatan kita seperti itu. Oke. Jadi, mohon maaf tambahkan Mas Farid. Iya, silakan Bang Dion. Kalau bicara hobi reenactor, itu porsi yang kayak gitu itu lebih banyak. Jadi kalau kita tampil foto, itu mungkin hanya 1 hari. Ya. Tapi kalau kita riset, cari bahan, itu bisa 5 tahun. Wih. Jadi kalau ini belum otentik, belum siap, jangan difoto dulu, nanti fab. Oh ya, jadi nanti ini ternyata bikin belum bisa nih kita merepro sepatunya Jerman yang di sini ada apa? Hobnail. Ada kayak pakunya. Jadi kalau dulu jalan di aspal prak bunyi gitu. Kalau sini paku kayak ada pakunya. Hobnail. Nah, jadi kayak gitu belum bisa. Misalkan kita buat di sini belum ada. Nah, jadi bagaimana kita mengadakan, mohon maaf Kang Sufi ya, kayak ini sabuknya, sepatu, celana. Ini hobi yang memang tidak tampak, tapi ini passionnya di sini.
Oke. Jadi kalau kita bicara reenactor ini kita menggali sejarah, ini lambangnya kita bentuknya gimana, ukurannya seberapa, ada yang punya aslinya nggak, kita repro yuk, ini sabuknya gimana, tanda pangkatnya kita cari referensinya nih, pangkatnya dari mana. Passion ini yang berjalan bertahun-tahun, begitu foto jebret 1 hari tampil jadi selesai. Jadi tapi proses di belakang Prosesnya, itu yang orang bertahun-tahun proses itu panjang. Dan itu yang di grup yang bikin berantem, Iya. yang bikin marah-marahan, yang bikin kompak, yang bikin baru kemarin yuk patungan ada tenda, kita mau gelar nanti di Stovia. Mau kita pakai baju gini, mau bikin Tenda camp. peleton. Tenda peleton. Harganya berapa? Patungan yuk, bahannya kok begini, warnanya kok begini. Ah, itu di grup ngomong. Iya. Oke. Ah, Iya, jadi karena rata-rata semua orang punya referensi masing-masing. Jadi semua orang datang ke komunitas ini bawa referensi. Jadi kita saling melengkapi sebenarnya sih. Cuma caranya memang unik ya. iya, jadi misalnya mohon maaf, hijau. Ini hijau yang benar kayak gimana? Ini bisa jadi berdebat karena setiap orang punya referensi, punya pendapat yang berbeda. Betul. Ini hijaunya kurang tua, ini hijaunya harusnya lebih muda, ini harusnya hijaunya seperti ini gitu ya. Nah, disinilah kita menjadi belajar sejarah. Ya. Jadi cara argumen yang paling benar adalah kita menjatuhkan kartu fakta sejarah. Betul. Jadi ketika potongan baju nih, jadi Ini, debatnya ini referensinya dari sini loh. oh ini gitu kan. begini loh. Nah tapi bilang oh nggak Dari bisa, sini. gua referensinya jadi sini. Iya. Dilihat oh ini bener 2, oh berarti ada dua model nih. Oke. Nah, jadi itu proses belajar sejarah yang memang nanti itu meluas kemana-mana, ini cuma contoh ya. Ya, Tapi ya, nanti ya. kita bicara tokoh, bicara tempat, bicara peristiwa. Ini hanya bicara satu kasus seragam misalkan. Itu yang kita sebenarnya hobinya di sana. Oke. Gitu loh. Kalau tampil itu ya sebagai aktualisasi aja Iya, setelah betul. purna selesai kita anggap masa nggak difoto sih. Nah, pas ada di fotonya itu udah belakangannya Iya. ya, udah jadi sempurna jadi semuanya. Nah, tapi mungkin abis ini kita akan cari tahu nih, kira-kira seperti apa proses atau langkah-langkahnya. Tapi kita nonton video dulu nih, soalnya juga ada video dari komunitas reenactor Bangor ini ya. Silakan videonya. Oke, wow, itu kelihatannya kayaknya seru sekali ya. Tapi sebenarnya selain membuat sejarah ini menyenangkan, menarik tuh ya, sehingga akhirnya banyak orang juga yang akhirnya tertarik sama sejarah, ada nggak sih tujuan lain dari komunitas ini, Bang Dion, Kang Sufi? Tujuan tentu saja mengerucut pada nilai nasionalisme ya tentunya. Jadi kita dari hobi menjadi aksi dan menjadi kontribusi buat negara ini. Buat Sebenarnya itu sih yang paling utama. Jadi dari semua yang kita lakukan pada ujungnya mengerucut pada nilai-nilai nasionalisme. Gitu. Nilai nasionalisme. Kalau Bang Dion mungkin mau nambahin? Oh iya, kalau tambahannya juga ya tadi ya, tujuannya itu kadang terkesannya terlalu Terlalu muluk apa ya. Terlalu ideal gitu ya. Iya. Tapi nanti kalau udah sampai pada taraf sini gitu ya, kita paham bahwa nasionalisme tuh gimana sih, kita tuh bangsa ini kalau udah belajar lihat sejarah ke belakang ya, sekarang ini sebuah bangsa besar yang dibentuk dari banyak pengorbanan gitu ya. Sayang sekali kalau lihat bangsa ini harus apa ya, sekarang kayak riuh lah gitu ya, bahwa yuk kita nih satu bangsa yang besar, berbhinneka tunggal ika di bawah naungan Pancasila. Kesannya terlalu muluk. Tapi pesan itu bahwa kalau kita hidup damai, tenang, itu saya rasa semua orang pingin seperti itu. Pengen kok. seperti itu ya? Ya, dari kegiatan ini kita menanamkan nilai-nilai tadi. Dari banyak sekian ini ya kita memang berbhinneka tunggal ika macam-macam, dan ya tadi prinsip dasarnya Pancasila. Oke. Sebelum kita udah ini episode kali ini, saya sebenarnya penasaran. Iya. Barang apa yang paling susah dicari atau ditemukan yang mungkin Kang Sufi pernah berusaha mencari nih satu barang dari foto gitu, ada nggak sih? Saya punya cerita unik sih sebenarnya. Gimana? Jadi ada helm Brody helmet itu kan milik Inggris ya. Inggris dan dipakai pasukan Knight, tapi itu sudah era 46 ke belakang. Dicari pada saat itu susah ya, dicari susah kemana-mana. Suatu hari saya main ke daerah Jawa Tengah,
Dan ternyata itu dipakai buat mangkok pakan ayam. Wah, ini yang dicari-cari. Dan sebenarnya yang punyanya itu nggak tahu ini apa, bentuknya seperti mangkok gitu, seperti seperti apa UFO gitu. Piring bener-bener seperti piring gitu. Dan itu lumayan langka. Lumayan langka. Wow. Dan masih banyak lain sih sebenarnya, banyak barang-barang yang kita temukan secara tidak sengaja dan tidak terduga gitu. Itu mungkin udah jodoh kali ya. Ya, Udah jodoh teman-teman ketemu juga gitu. Jadi ada anekdot. Kalau kayak gitu jangan dicari. Iya. Kalau kamu pengen aja, nanti barang itu datang sendiri. Dan itu memang fakta. Jadi kalau kita mau cari punya duit nih, kadang kan biasanya begitu. Punya duit, ngejar-ngejar barangnya nggak ada. Begitu barangnya ada, duitnya nggak ada kan gitu kan. Nah itu anekdot dah. Makanya sekarang kalau di grup udah ngomong, udah nggak usah dicari. Yang penting diniatin. Nanti tuh barang datang sendiri. Tapi itu fakta yang Jadi itu memang kejadian tiba-tiba lagi nyari pedangnya Kenil, udah susah, udah kayak gimana kayaknya, aduh hopeless, tiba-tiba ada yang nawarin harganya kok murah banget, barangnya bagus gitu ya. Nah, tapi tadi kembali dulu ke pertanyaan Mas Farid ya di awal ya. Barang apa sih yang paling susah dicari? Semakin tua sejarah yang mau kita reka ulang ini, mundur ke belakang, itu semakin sulit prinsipnya. Gitu. Jadi kalau kita mau bicara apa sih yang paling susah gitu ya, ya nanti tadi kita bicara mereka ulang sejarah 1945, mungkin reliknya masih ada ya. Reliknya masih ada. Nanti bicara 1942, nah nanti bicara 1928, semakin mundur 1908, nah nanti bicara perang Aceh, nah itu sudah. Waduh, Jadi memang gini Mas Farid, passion kita keautentikan. Jadi cita-cita passion tertinggi dari kita itu pakai barang ini disebut dengan relik. Jadi kita senang dan bangga kalau apa yang kita pakai ini memang apa yang dulu dipakai. Jadi kalau misalkan helm, itu helm yang dulu dipakai di zaman perang 1945 misalnya, sabuknya ini pun yang 1945 dipakai, itu yang disebut relik. Nah, benda-benda relik ini juga menjadi sebagai master acuan kita untuk mengcopy. Karena untuk mendapatkan seperti ini, kalau sudah nggak ada reliknya, kita duplikasi. Nah, ini contoh nyata kalau kita mau bikin ransel, tentara Kenil yang mau dipakai. Sekarang yang lagi ditanyakan, ukurannya berapa? Semua punya referensi foto, tapi semua belum ada yang punya referensi dimensinya. Ini contoh ya Mas ya? Iya. Dimensi ukurannya. Nah, ini kita kesulitan dapat. Karena kalau ada reliknya, barang peninggalannya, kita bisa ukur. Nah sekarang yang ada hanya foto, dan yang kalaupun dijual masih repro ya. Iya repro. Ya kita juga harus riset ke Belanda, ke Brownback kalau lebih jauh. Ya. Kayak gitu-gitu. Nah jadi kalau dibilang apa yang paling sulit, sebenarnya ketika kita semakin mundur ke belakang itu semakin sulit. Jadi kalau saya impresikan 1908, wah itu reliknya udah susah itu. Zaman Budi Utomo, wah susah. Nah di Serbia bajunya dosennya kayak apa dulu. Hanya bisa lihat dari foto. Lalu tasnya tuh bagaimana? Nah itu kita istilahnya kesulitan cari ininya, barang-barang reliknya. Oke, baiklah. Nah ini kalau misalnya ada yang nonton terus kemudian tertarik gitu kan, pengen banget nih ikutan gitu kan, pengen dan juga punya passion yang sama sejarah, itu gimana nih? Mungkin Bang Dion atau Kang Sufi bisa ngajak atau cerita. Buat teman-teman yang mau bergabung dan berminat untuk belajar sejarah dengan cara yang lebih fun, lebih menyenangkan, melalui role play seperti kita, bisa di Facebook kita di Reenactor Bangor dan atau Instagram kita di Reenactor Bangor. Mungkin bisa menghubungi lewat situ dulu sebagai awal. Ya, jadi kirim message saja di Facebooknya Reenactor Bangor. IG ya? Ya, atau IG. Jadi mau ikutan dong gitu kan, nah nanti kita akomodir kok gitu. Oke, baiklah. Nah sebelum nih kita pamit, ada yang mau ditunjukin dulu nih, ada satu gambar yang membedakan antara komunitas reenactor ini dengan komunitas kayak semacam cosplay. Nah ini mungkin bisa diceritain nih, Bang Dion. Ya, jadi seringkali ada hobi-hobi yang serupa tadi seperti apa Mas Farid bilang cosplay ya. Iya betul. Jadi yang membedakan tadi, kita itu memvisualkan kembali mereka ulang sejarah yang nyata ada, nggak boleh fiksi. Sedangkan cosplay itu tokoh-tokoh fiksi ada, tokoh film. Betul. Kita nggak boleh fiksi. Nah di sini yang di foto ini adalah peristiwa Budi Utomo. Lalu role play-nya tadi adalah ketika kita mengikuti skenario yang memang dari fakta sejarah. Jadi apa yang kita seringkali kalau kita membuat foto, kita menyuplik dulu potongan kisah sejarah dari buku atau dari catatan sejarah atau referensi foto, baru kita visualkan.
Jadi jadi begini Mas Farid, menarik. Ke depan kita sebenarnya pengen banyak sejarah di Indonesia itu fotonya nggak ada. Kisah-kisah menarik perjuangan yang ada di ini. Nah, kita sebenarnya punya kepinginan ya, punya cita-cita tuh bagaimana kalau itu kita visualkan. Perang Bojong Kokosan tuh seperti apa, peristiwa dulu tuh di berdirinya Budi Utomo tuh seperti apa, karena foto-foto itu tidak ada. Jadi kita mungkin caranya menampilkan dengan lebih modern, dengan polesan apa ya istilahnya, editan yang modern, tetapi apa yang dikenakan, peristiwanya, lokasinya itu bisa otentik. Jadi buat belajar sejarah anak-anak, kayak gini ya, oh kayak gini dulu tentara Inggris, oh dulu di Budi Utomo kayak gini. Nah, ini foto-foto hasil reka ulang sebenarnya. Ini passion kita sebenarnya pinginnya Kang Sufi ya. Nah, termasuk kayak tadi, jadi kita punya banyak stok foto dengan cuplikan-cuplikan atau narasi atau caption sejarah, kutipan sejarah. Jadi nggak bisa interpretasi maunya kita, terus ngarang-ngarang, nggak fiksi, nggak bisa. Referensinya tetap fix ya, tetap baku. Karena memang kalau misalnya kita melihat visualnya, walaupun itu reka ulang dalam satu event sejarah, itu pasti lebih mudah atau lebih gampang seseorang itu membayangkan ya daripada cuma tulisan-tulisan Visual, aja. betul. Nah, dan itu kan juga Visual. selain membayangkan ya apa tadi membuat visual menjadi lebih menarik ya. Betul. Jadi orang juga apa sih ini? Seperti itu ya. Udah gitu sekarang juga mungkin fotonya bisa jadi berwarna gitu ya. Iya. Itu dia. Selama ini kita lihat foto sejarah tuh hitam putih gitu. Betul, Baiklah. Kalau begitu terima kasih Kang Sufi, terima kasih Terima Bang kasih, Dion. Salam Farid. buat teman-teman di Iya. Renekter Bangor kalau gitu ya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih juga tentunya buat semua yang sudah menonton episode kali ini, episode Ngopi di Museum. Jangan lupa di follow Instagramnya Museum Kebangkitan Nasional di @muskitnasofficial dan juga YouTube-nya Museum Kebangkitan Nasional. Silahkan di search di YouTube, di subscribe, di follow, di like, di komen juga boleh. Sekarang saya Farid Mardianto sebagai moderator pamit. Kita ketemu lagi di episode berikutnya Ngopi Ngobrol Pintar di Museum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Museumku di hatiku.